Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 241. Benar, aku akan mengambil fotonya sebagai kenang-kenangan saat itu terjadi. Matt sangat marah, sehingga dia mengatakan itu dengan kebencian yang membara. Tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan ponsel di sana. Manajer mulai mengingatkan semua orang. Baiklah. Matt sedikit kecewa. Segera setelah itu, kerumunan tiba di lantai 3. Lantai ketiga adalah lapangan raksasa berbentuk bundar, ada galeri di mana-mana, dan di tengah-tengah itu semua, ada sebuah ring tinju, lampu menyala di atasnya. Jack, kenapa dia ada di sini? Di sisi lain ruangan, Tuan Muda Clark dan Neil sedang menonton kompetisi bersama dengan beberapa anak muda kaya lainnya. Sejak hari Ken mengetahui, Neil tampak melawan Jack, keduanya mulai menghubungi satu sama lain. Ken sangat gelisah tentang bagaimana harus mengalahkan Jack, itulah alasan mengapa dia mengajak Neil keluar malam ini untuk berbicara tentang bagaimana mereka bisa mengakhiri Jack atau membuat Jack menceraikan Selena. Mereka tidak menyangka Jack juga ada di sini. Selena juga ada di sini. Ekspresi Neil menjadi gelap. Kedua pasangan itu tampak seperti mempunyai hubungan yang romantis. Bukankah satu-satunya orang yang bisa datang ke sini adalah mereka yang memesan kamar pribadi yang mewah? Ken memikirkannya dan melihat orang-orang di sebelah Jack. Sepertinya, Britney Lee membelikan mereka makan malam. Aneh, bagaimana Britney bertemu dengan Selena dan Jack? Bagaimana dia bisa rela menghabiskan lebih dari $1 juta untuk membelikan mereka makan malam? Siapa yang tahu tentang itu, melihat mereka bersama, sudah membuatku kesal. Kata Neil dengan marah. Neil berpikir, ayahnya terlalu pengecut. Ayahnya membuatnya berlutut di depan Jack tempo hari, untuk meminta maaf kepadanya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Rasanya, seperti ada penyakit kesehatan mental, yang berkembang biak di dalam hatinya. Bajingan ini hanya seorang veteran, apakah dia benar-benar begitu menakutkan? Neil dan Ken juga ada di sini. Jack menoleh ke arah mereka berdua, dan berkata kepada Selena. Para pemuda kaya ini saling mengenal, jadi itu normal. Apalagi, mereka berada di kapal yang sama, dan perilaku mereka tidak terlalu terpuji. Kata Selena dengan jijik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah ring tinju, dan berkata dengan cemas. Hati-hati, jangan lakukan apapun di luar kemampuanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, pikirkan cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi, aku sebenarnya sangat penting bagimu. Jack menatap Selena sambil tersenyum. Tidak, kamu tidak. Selena sangat malu dan memutar mata ke arah Jack. Aku hanya tidak ingin Kylie kehilangan ayahnya. Baiklah, ini sudah jam 11 malam, aku yakin semua orang sudah menunggu lama. Pertandingan malam ini akan sangat menghibur, karena orang yang datang untuk tantangan adalah seorang perwira yang baru saja kembali dari militer. Bahkan, dia seorang marsal. Namanya Dennis Howard. Bab 242. Dennis, kenapa dia ada di sini? Ken menghela napas mendengar nama itu. Dia tidak menyangka, teman baiknya ini telah mendaftar untuk pertandingan malam ini. Sial, kamu mengenal Dennis Howard. Neil tercengang sebelum menambahkan, dia seorang marsal, tipe seseorang dengan kemampuan tempur yang eksplosif. Tentu saja aku mengenalnya, kita berteman baik. Jika itu masalahnya, orang Amerika ini akan mati malam ini. Ken menjadi sedikit bersemangat. Pertandingan malam ini akan terlihat sangat menghibur. Aku tidak peduli, apakah itu menghibur atau tidak, kita di sini untuk melihat pertunjukan yang bagus. Neil tertawa sebelum berbisik kepada Ken, karena kamu mengatakan Marshal Dennis adalah temanmu, mengapa kamu tidak membuatnya membunuh Jack secara diam-diam, suatu hari nanti? Selama Jack mati, kita akan memiliki peluang, bukankah begitu? Ekspresi Ken menjadi gelap, setelah mendengar perkataan Neil. Apakah kamu berpikir, aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya? Aku sudah meminta bantuannya untuk mengacaukan Jack dan Selena, tetapi entah bagaimana, Dennis akhirnya mengatakan kepadaku untuk tidak membuat masalah bagi Jack. Bahkan, dia mengatakan seluruh keluarga Clark mungkin dalam masalah besar jika aku terus melanjutkan rencanaku. Betulkah? Ekspresi Neil menjadi gelap, dia juga cukup khawatir. Bajingan, mungkinkah orang ini lebih kuat dari seorang marsal? Jika itu masalahnya, apakah itu berarti dia adalah raja perang yang legendaris? Jika dia benar-benar raja perang, kita dalam masalah besar. Namun, kita belum pernah mendengar apapun tentang raja perang yang bernama Jack White di Eastfield ini, kan?
Aku sudah mencari-cari informasi ini secara online juga. Jika dia benar-benar Raja Perang, dia hanya 1 atau 2 tingkat di bawah Dewa Perang. Karena itu, kita tidak bisa menyinggung orang seperti itu. Ken memaksakan senyum dan melihat ke arah Jack lagi. Ngomong-ngomong, menurutku, Jack bukanlah seorang Raja Perang. Jika iya, apakah dia masih akan tinggal di rumah bobrok itu bersama istrinya? Dia bisa saja membeli sebuah rumah besar. Seorang Raja Perang pasti akan mendapatkan penghargaan sejumlah uang yang besar setelah meninggalkan kemiliteran. Itu masuk akal. Neil mengangguk. Tapi, kenapa Dennis sedikit takut kepadanya? Mungkinkah ada alasan lain untuk itu? Alasan lain. Ken mengerutkan alisnya saat dia mulai memikirkannya. Setelah beberapa waktu, matanya berbinar ketika dia berkata, "Aku mengerti sekarang." Hanya ada 2 kemungkinan, mengapa Dennis akan berbicara mendukung Jack. Pertama, dia bukan tandingan Jack, dan itu sangat tidak mungkin. Jack mungkin hanya prajurit biasa, jadi, bagaimana dia bisa mengalahkan seorang marsal? Adapun kemungkinan kedua, Jack mungkin telah memberi Dennis beberapa keuntungan, atau menjanjikan sesuatu kepadanya. Keuntungan. Keuntungan apa yang bisa dijanjikan Jack kepada Marsal Dennis? Neil memaksakan senyum, dia tidak berpikir itu mungkin. Tuan Muda Hugo, jangan lupa bahwa istri Jack sangat cantik. Bagaimana jika Jack berjanji kepada Dennis bahwa Selena akan menghabiskan malam bersamanya? Jika Dennis mendengar tawaran seperti itu, apakah menurutmu dia akan menolak? Meskipun Dennis menyukai saudara perempuanku, kurasa, tidak ada pria yang bisa mengendalikan dirinya di hadapan wanita cantik seperti Selena jika dia mempunyai kesempatan untuk menidurinya. Kata Ken dingin. Kamu benar, tidak ada seorang pria yang bisa menolak kecantikan seperti itu. Neil mengangguk dan menambahkan, sepertinya, Selena hanya membuat pertunjukan. Dia mungkin melakukan sesuatu untuk mengesankan seorang marsal. Anak muda, aku sudah mendaftarkanmu, tapi sepertinya, kamu mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi malam ini. Lagi pula, aku tidak menyangka, penantang malam ini adalah Marsal Dennis Howard. Manajer itu berkata kepada Jack. Pria ini adalah idolaku. Kali ini, beberapa profesional telah kembali ke Eastfield, dan ada beberapa marsal di antara mereka. Meskipun mereka diam sebelum ini, salah satu dari mereka akhirnya muncul untuk ikut dalam pertandingan ini. Aku tidak peduli, pertandingan malam ini akan sangat menghibur. Aku ingin tinggal di sini, dan menonton untuk beberapa waktu. Syukurlah, kamar pribadi tempatku ditugaskan sekarang kosong. Karena pelanggan telah pergi, aku juga bisa menonton. Bab 243. Manajer wanita itu memikirkan sesuatu, dia berbalik dan berkata kepada pria berbaju hitam. Awasi dia untukku, jangan biarkan dia melarikan diri, kamu dengar aku. Sepertinya, dia tidak akan masuk ring sama sekali malam ini. Jika dia masih tidak bisa membayar tagihannya, kematian akan menantinya. Mari kita sambut penantang kita, Dennis Howard. Tuan rumah berkata dengan keras di atas ring. Pada saat ini, seorang pria dengan fitur yang cakap, berjalan keluar dari pintu. Ekspresinya sangat tenang, dia memandang kerumunan dengan acuh tak acuh, sebelum berdiri di sudut ring untuk menunggu lawannya. Ini hebat, petarung Daxia yang sangat kuat, akhirnya berada di ring. Bajingan, kali ini dia pasti akan mengalahkan orang Amerika sialan itu sampai mati. Itu benar, kali ini seorang marsal. Orang Amerika itu pasti akan mati. Mungkin bukan itu masalahnya, orang Amerika itu tinggi dan besar, dan dia juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia terlihat seperti monster, hanya dengan berdiri di sana. 10 orang sebelum ini, termasuk beberapa profesional tersembunyi, semuanya tewas di tangan orang Amerika itu. Beberapa pemuda kaya, mulai mendiskusikan pertandingan itu. Jack mengerutkan alisnya. Dia tidak percaya, pemilik tempat ini akan memasang ring tinju di dalam bar ini. Sepertinya, tujuan utamanya adalah untuk menarik para pemuda kaya, untuk menonton pertandingan tinju ini. Dilihat dari cara mereka berbicara, beberapa dari mereka, mungkin tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun, dalam 10 pertandingan terakhir. Namun, meskipun dikatakan menonton pertandingan itu gratis, seseorang harus memesan kamar pribadi yang mewah, untuk bisa mendapatkan manfaat itu. Dengan kata lain, seseorang perlu menghabiskan $1 juta, untuk bisa menonton sebuah pertandingan. Karena ada 10 pertandingan, itu berarti, total pengeluarannya adalah $10 juta. Semakin banyak orang kaya yang mengetahui tentang pertandingan ini, semakin banyak uang yang akan diperoleh pemiliknya. Pemilik tempat ini cukup pandai berbisnis, untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
Sambut juara arena kita, O'Neal. Tuan rumah dengan lantang melanjutkan perkenalannya. O'Neal telah meraih 10 kemenangan beruntun sejak menjadi juara bertahan. Akankah dia melakukan hal yang sama hari ini, atau akankah rekornya diakhiri oleh penantang kita, Dennis Howard? Mari kita saksikan bersama-sama. Benar saja, setelah perkenalan pembawa acara, orang-orang mulai bersorak dan bertepuk tangan. Apakah orang ini mencari kematian? O'Neal tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat kasar, dan tubuhnya memang tinggi dan besar. Dennis tampak begitu kecil di hadapannya. O'Neal bertelanjang dada, dan lengannya yang tebal, dipenuhi dengan otot-otot besar. Hal itu tampak membuatnya seolah-olah, ada kraken yang mengerikan menempel di tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan dan kuat. Jelas, dia bukan orang yang bisa diremehkan kemampuannya. Melihat seperti apa lawannya, tatapan Dennis berubah sedikit serius. Kudengar, kamu sudah membunuh 10 orang berturut-turut. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Kata Dennis dingin kepada lawannya. Anak muda, jadi, bagaimana jika aku melakukannya dengan sengaja? Kalian semua telah menandatangani formulir persetujuan, dan ada begitu banyak saksi. Karena kamu sudah ada di sini, maka, kamu harus siap untuk mati. Tidak buruk sama sekali. Jika aku bisa membunuh seorang Marshal hari ini, itu sangat bagus. Kamu telah membunuh beberapa orang Amerika di medan perang, kan? Aku akan membalas dendam untuk mereka hari ini. O'Neal tertawa terbahak-bahak, dia tidak menganggap serius Dennis sama sekali. Aku tidak ingat, berapa banyak orang Amerika yang telah aku bunuh. Aku tidak pernah repot-repot menghitungnya. Dennis mengepalkan tinjunya, persendiannya membuat suara kemeretek dari gesekannya. Dia membungkuk sedikit, menginjak lantai ring, dan menyerang lawannya. Tapi, yang aku tahu, aku akan membunuh satu lagi hari ini. Bab 244. Kecepatan yang sangat luar biasa. Britney, beserta kelompoknya, berseru dengan kagum. Semua orang sangat tertarik dengan apa yang baru saja terjadi di atas ring. Dennis sangat cepat, dia berlari ke arah O'Neal dalam sekejap mata, seperti macan tutul. Sebelum ada yang menyadarinya, dia sudah berada di depan O'Neal. Bang! Bang! Tinju Dennis mendarat di dada lawannya, pukulan itu tegas dan kuat. Apa? O'Neal dipukuli. Ya Tuhan, itu tidak pernah terjadi. Pukulan yang hebat. O'Neal ini meremehkan Daxia, pukul dia dengan keras. Kerumunan mulai meletus dengan kegembiraan. Setelah pukulannya, Dennis didorong mundur oleh gaya reaksi. Dia mundur beberapa langkah, dan menatap lawannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak berani meremehkan lawannya. O'Neal hanya mundur selangkah, dan seringai jahat muncul di wajahnya. Tidak buruk, bagaimanapun juga, kamu adalah Marshal dari Daxia, jadi, kamu mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada para idiot tak berguna lainnya. Semua orang yang menantangmu adalah pahlawan. Dennis memelototi lawannya dengan marah. Meskipun mereka semua telah kalah, Dennis sangat menghargai setiap rasa hormat di hatinya. Pahlawan. Hanya pemenang yang dianggap pahlawan, yang kalah semuanya sampah dan pengecut. Bagiku, tidak ada dari kalian yang mampu bertarung. Kalian semua lemah bagiku. O'Neal tertawa terbahak-bahak, mustahil untuk menggambarkan betapa sombongnya dia. Benarkah? Sayangnya, Daxia memenangkan pertempuran kali ini, jadi, kitalah pahlawannya. Dennis sengaja mencibir, dia ingin membuat lawannya marah. Benar saja, setelah O'Neal mendengar itu, dia mengepalkan tinjunya begitu keras, hingga terdengar suara kemeretek darinya. Kalian menang. Huff, jika kalian tidak membunuh komandan perang kami mungkin punya kesempatan untuk memenangkan pertempuran itu. Kalian akhirnya kalah perang, bukan? Apakah kamu terlalu pengecut untuk menerima kenyataan? Dennis mulai bergerak setelah mengatakan itu. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Dia berada di depan O'Neal sebelum ada yang menyadarinya, dan dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut ke tubuh lawannya. Pukulan Dennis sangat kuat, karena setiap pukulan datang dengan ledakan keras, dan lawannya bergerak mundur dari pukulan itu. Ark! O'Neal menggeram marah seperti monster, dia mengepalkan tinjunya, dan memukul balik ke arah Dennis. Bang! Kali ini, tinju mereka bertemu satu sama lain. Dennis, terdorong mundur ke belakang, butuh beberapa upaya baginya, untuk mendapatkan keseimbangan. Saat dia menyentuh telapak tangannya, dia merasa cukup terkejut, karena merasakan telapak tangannya yang sedikit mati rasa. Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu besar? Selain itu, dia dipukul berkali-kali oleh pukulanku, tetapi tidak terlihat terpengaruh sama sekali. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah mati sekarang.
Sepertinya, orang ini adalah seorang prajurit yang berfokus pada pemurnian tubuh fisik. Dia jelas tidak normal, benar-benar pria yang cukup sulit untuk ditangani. Dennis sedikit khawatir, sangat jarang baginya untuk bertemu dengan petarung profesional seperti itu. Kemampuan bertarung orang ini mungkin sebanding dengan Marshall, atau bahkan lebih baik darinya. Itu bagus, Dennis bahkan belum terkena pukulan sama sekali. Hanya dengan beberapa tinju dari Dennis, O'Neill sudah menderita beberapa pukulan. Dennis pasti akan menang. Manajer wanita gemuk di sebelah Jack melompat dengan penuh semangat, sangat bersemangat ketika menyaksikan adegan yang ada di hadapannya. Bab 245. Sepertinya, kamu benar-benar ingin Dennis menang. Jack memaksakan senyum, sambil menatap manajer. Benar, dia dari Daxia. O'Neill sialan itu, telah membunuh begitu banyak orang-orang Daxia kita, tentu saja, aku ingin dia mati lebih cepat. Bos kita terlalu berlebihan, dengan mempekerjakan juara bertahan ini, dan memberinya $2 juta untuk setiap pertandingan yang dia menangkan. Manajer wanita itu berkata dengan marah. Jack menghela nafas. Hei, kuharap Dennis juga menang. Dengan begitu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Pada saat ini, Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku tahu dengan pasti, Dennis mungkin bukan tandingan O'Neill. Apa yang kamu bicarakan? Dennis adalah idola semua orang. Itu benar, dia seorang Marshall. Bagaimana kamu bisa mengatakan, dia bukan tandingan O'Neill? Anak muda, aku akan menghajarmu. Beberapa penonton di sekitar Jack mulai memarahinya. Manajer wanita itu juga memelototi Jack dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Jack akan hancur berkeping-keping, hanya dengan tatapan manajer wanita itu. Jack, kenapa kamu tidak menyerah saja? Jika Dennis bukan tandingannya, bukankah itu membuatmu tidak mampu melawannya juga? Selena sangat khawatir, setelah mendengar perkataan Jack. Seperti kata pepatah, orang awam menonton pertunjukan, sementara para ahli memperhatikan detailnya. Meskipun Dennis tampak lebih unggul, Selena percaya kepada Jack, karena Jack adalah seorang prajurit di medan perang selama 5 tahun. Dia pasti mengetahui sesuatu, yang tidak diketahui orang biasa. Itulah mengapa, kata-kata Jack membuat Selena merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa Dennis kalah? Sebelum Jack bisa menjawab, Matt menambahkan, bahkan, orang idiot pun bisa tahu bahwa Dennis pasti menang. Dia seorang Marshall, dan telah memukul lawannya berkali-kali. Lawannya bahkan tidak sempat menyerangnya sekalipun. Aku pikir kamu hanya mengatakan omong kosong, jadi, diamlah. Matt berhenti sejenak sebelum berkata kepada Selena, aku pikir suamimu tidak akan mendapat kesempatan untuk mati di atas ring. Tunggu saja, sampai dia dipukuli sampai mati, karena tidak mampu membayar tagihan. Itu benar, itu benar. Britney menambahkan, jika suamimu masuk ke dalam ring, dan mati di sana, dia mungkin mempunyai sedikit martabat yang tersisa karena mati dalam pertandingan. Itu mungkin bisa dianggap sebagai mati untuk negara. Jika dia mati karena dipukuli oleh orang-orang dari bar ini, karena tidak mampu membayar tagihan, hahaha, dia tidak akan memiliki martabat yang tersisa. Rahel tidak bisa menahan tawa. Itu benar, ketika seseorang bertanya kepadamu, Selena, bagaimana suamimu meninggal dan bagaimana kamu menjanda? Bagaimana kamu akan menjawabnya? Apakah kamu akan memberitahu mereka, suamiku berpura-pura kaya di sebuah bar, dan tidak mampu membayar tagihan, sehingga dia dipukuli sampai mati karenanya? Suara Rahel begitu menggema, sehingga orang-orang di sekitar mereka mulai tertawa juga. Kenapa kamu tidak berakting dalam drama musikal? Jack menjawab dengan dingin, suaranya begitu menakutkan, sehingga Rahel segera terdiam. Dia lupa bahwa, pemuda ini sangat kejam, sehingga dia berani memukul Britney, dan bisa melakukan hal yang sama kepadanya juga. Terlebih lagi, Jack akan segera mati, dan mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrim sebelum kematiannya. Jika dia ingin mengkambing hitamkan seseorang, bukankah dia akan mati dipukuli oleh Jack? Giliranku. Pada saat ini, O'Neill mulai menyerang Dennis di atas ring, dengan kecepatan kilat. Tidak mungkin, orang ini juga secepat itu dengan perawakan fisiknya. Aku belum pernah melihat, dia mengambil inisiatif untuk menyerang sebelum ini. Dalam pertandingan sebelumnya, dia bahkan tidak banyak bergerak, sebelum mengalahkan lawannya sampai mati. Seru beberapa penonton, veteran. Bang, bang, bang. Setiap pukulan O'Neill mengguncang Dennis, dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Tidak mungkin, apakah Dennis benar-benar kalah? Manajer wanita itu memandang Jack, sebelum melihat kembali ke arah ring tinju. Ekspresinya lebih gelap dari sebelumnya.